Ya, bagaimana dengan perkembangan vaksin HIV ini? Nah, kita tahu selama ini kita bahwa fungsi HIV ini juga sebagai profilak, ya. 90% orang yang sudah makan HIV teratur ini mencegah, terutama transmisi melalui seksual, ya. Jadi orang-orang yang sudah makan HIV dengan teratur, perlawannya rendah, walaupun dalam tanda kutip dia melakukan pelaku risiko, bisa mencegah jadinya penyebaran. Nah, sehingga inilah yang kita mau kita capai. Orang yang berisiko tinggi untuk HIV ini harus mendapatkan HRV. Nah, kemudian kita juga melakukan profilak prapajanan. Di Indonesia juga sudah ada. Ini beberapa uji klinis ya yang sudah dicoba orang untuk vaksin klinis HIV ini. Tapi sayangnya angka apanya efikasinya masih rendah. Contohnya seperti ini. Di penelitian tentang kodenya adalah vaksin adalah Canaripox, ya, proteksi hanya 31,2%, jadi rendah sekali. Kemudian ada lagi penelitian-penelitian lain yang dihentikan karena efikasinya rendah sekali, ya. Artinya ini adalah kode vaksinnya, ada 5 internal protein, kemudian ada 5 internal protein, di stop, ya. Masih ada juga beberapa penelitian yang masih berjalan, ya. Tapi sampai sekarang proteksinya masih rendah, sehingga uji vaksin HIV ini masih berjalan. Ini beberapa yang vaksin yang sedang berjalan, ya, masih jalan, ya. Kode vaksin ini seperti ini, HPTN 703, 704, 705, 706, lain. Nah, ini sebagian besar penelitiannya di Afrika, ada juga yang di apa namanya di Eropa sama di Amerika Latin, belum ada yang di Indonesia, apalagi di Asia ataupun di Indonesia, belum. Sehingga kita masih menunggu vaksin HIV ini. Dan terakhir kemarin saya dapat kabar juga beberapa vaksin ini ternyata sudah ada yang mungkin memberikan harapan cerah. Mudah-mudahan saja dalam beberapa tahun ke depan vaksin HIV ini sudah bisa digunakan. Jadi ini ya, ini berupa vaksin trialnya seperti ini di Impudo di Afrika nih di Sahara. Ini trialnya ada fase 2, hasilnya tapi tidak masih kematian cukup, nyata di stop intinya. Dan juga di Mosaiko, ya, ini di Amerika Selatan tahun 2003, tapi saya nggak tahu dapat hasilnya bagaimana, apakah sedang berjalan. Nah, ini sebenarnya sudah, mudah-mudahan saja nanti hasilnya baik. Ini berapa vaksin lagi yang lainnya, ya, masih banyak lagi. Nah, sebenarnya vaksin ini kenapa yang apa ya, vaksin seperti apa yang dari vaksin HIV ini? Yaitu vaksin yang punya broad neutralizing antibody. Jadi antibody yang bisa menetralisir dari HIV ini. Nah, kalau ini bisa, nah itulah yang vaksin kita pakai. Sama seperti vaksin COVID kemarin ini, kita pakai adalah vaksin yang punya bisa memicu uh, broadly neutralizing antibody, antibody yang bisa netralisir semuanya. Ini merupakan yang potensial. Nah, nih penelitian dari Cina nih sebenarnya kita seperti vaksin BNAB ini di in vitro katanya bisa netralisir HIV 97 sampai 90%. Ya, dia menyerang spike-nya, ya. Uh, tapi masih dalam penelitian. Nah, kenapa kesulitan pengembang vaksin HIV ini? Karena vaksin ini sebenarnya vaksin ini adalah bekerja menurut imunitas natural. Tapi infeksi HIV ini tidak memiliki fase sembuhnya. Kita tahu HIV ini tidak ada sembuhnya. Nah, sehingga ini yang kesulitan kita eh, apa namanya mengembangkan vaksin HIV ini. Dan biasanya kita pakai adalah virus yang sudah dilemahkan. Nah, kalau kita gunakan vaksin dimatikan, tidak meningkatkan yang tidak meningkatkan antigennya, dan vaksin retrovirus saat ini masih memiliki masalah dari segi keselamatan pasien. Ditakutkan nanti vaksinnya diaktif lagi.
Kemudian juga kita masih keterbatasan mengenai pengetahuan mengenai siklus imunitas manusia ini, karena kita tahu kompleksitas dari infeksi HIV ini tidak pernah dibersihkan oleh sel kekebalan tubuh, karena reservoir sendiri adalah sel CD4 yang terinfeksi secara laten. Terutama CD4 memori, ya, ini kesulitannya. Kemudian mutasi dan rekombinasi yang tinggi dari replikasi HIV ini. Jadi mutasi dan rekombinasi dari HIV ini tinggi sekali. Ini beberapa mutasinya ya yang sudah diteliti orang, sehingga dia bisa menghindarkan efek antibodi dari vaksin yang sudah dicoba. Karena dia berubah terus. Ini beberapa vaksin yang coba ya, vaksin mRNA, sama seperti vaksin COVID kemarin ada yang vaksin mRNA tuh, vaksin Pfizer nggak salah tuh, vaksin mRNA tuh, ya. Nah ini jadi vaksin terbaru yang sukses dalam penanganan COVID. Karena vaksin ini lebih mudah untuk dimodifikasi, dihadapkan menstimulasi sel B, menghasilkan broad neutralizing antibody yang cukup sebagai proteksi. Nah, vaksin ini yang dicoba orang sekarang dalam penelitian, kita harapkan dalam beberapa tahun ke depan vaksin HIV ini tersedia. Ya, jadi secara kesimpulan, nah, pasien HIV ini merupakan kelompok pasien yang kondisinya kompleks, memerlukan pendekatan tersendiri dalam tata laksananya. Selama pasien menderita HIV, proses pengasihannya akan jalan terus, walaupun sudah dapat antiretroviral. Nah, akibatnya akan terjadi komplikasi baik peradangan akut maupun kronik. Nah, kemudian meningkatnya angka harapan hidup ini pada pasien HIV ini apa namanya membuat Indonesia harus siap menangani komplikasi akut maupun kronis serta komorbid pada pasien HIV ini. Jadi pasien-pasien HIV ini kita sekarang tidak hanya bercerita tentang mengenai pengobatannya, masih akutnya, tapi sekarang malah kondisi kronisnya yang harus kita tanggulangi lebih lanjut, komorbidnya, dan masih merupakan tantangan dalam program pencegahan dan eliminasi HIV. Bagaimana tentang terapi profilak atau pasien HIV ini masih tanda tanya. Nanti kita lihat apakah ini bisa tidak sesuai dengan target dari WHO 30 tahun 2030, nanti akan ada tidak ada kasus lagi pasien HIV, kemudian tidak ada lagi, semua pasien HIV tidak dapat obat, semuanya dapat obat, ya. Kemudian tidak ada diskriminasi pada pasien HIV ini. 30 yang harus kita capai dalam 2030. Tahun depan 1 bulan lagi ini tahun 2025. Tinggal 5 tahun lagi target kita untuk mencapai 3 tersebut. Apakah bisa capai? Nah, bersama-sama lah kita. Jadi sama sejauh semuanya, kami saya mengharapkan sama-sama kita mengatasi